Oke, ini adalah, mata kuliah, apa, pilihan sebenarnya ya, akuntansi forensik ini pilihan ya. Ada beberapa mata kuliah lain juga yang dapat diambil selain ini, cuman, semester ini memang tidak banyak yang ditawarkan ya. Jadi mata kuliah pilihan, tapi bukan berarti pilihan ini nggak penting ya, ini salah satu mata kuliah penting juga ya, karena ini adalah, bagaimana, eee, apa, pemeriksaan audit dan juga akuntansi bisa diterapkan dalam konteks forensik ya. Forensik nanti saya jelaskan apa yang dimaksud forensik ya. Yang pada intinya adalah ini digunakan untuk kasus yang berkaitan dengan pengadilan atau forensik. Oke, hari ini, eee, adalah kuliah pengantar ya, pengenalan konsep mengenai akuntansi forensik ya, kemudian beberapa hal berkaitan dengan, etika yang mesti dijabarkan bila akuntan bekerja sebagai seorang akuntan forensik dalam rangka melakukan penyelidikan atau investigasi. Baik, jadi saya akan coba terangkan, saya sudah bagi tadi, bahannya ya di ini. Walaupun selengkapnya nanti bahannya akan saya sharing di, Google Classroom ya. Ya ini saya, apa, share screen ya, kasih tahu kalau screen-nya tidak bergerak ya. Ya, jadi mata kuliah kita ini namanya akuntansi forensik dan investigasi fraud ya, tapi saya menyebutnya singkat saja akuntansi forensik ya. Eee, jadi mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam memahami akuntansi forensik, terutama dibahas bagaimana metode, kemudian, teknik dan strategi dan proses pemikiran yang digunakan dalam akuntansi forensik. Berikut dengan standar standar, apa namanya, eee, praktik profesional yang berlaku, etika dan hukum yang berlaku pada bidang akuntansi forensik. Di dasar-dasarnya ya. Jadi perkuliahan diselenggarakan secara metode pembelajaran, aktif ya berupa uraian, konsep, prosedur, dan mekanisme dan integrasi dan juga diskusi, yang nanti kita akan khusus diskusi, ada beberapa penugasan yang harus kita diskusikan di kelas nantinya. Ya walaupun kita kuliah secara online, tidak bertemu tatap muka, tapi saya harapkan, eee, interaksi dan diskusi akan amat diharapkan di dalam kuliah ini. Jadi mahasiswa diwajibkan mempresentasikan beberapa kasus yang berkaitan dengan, kecurangan dan menyelesaikan tugas kelompok jika didiskusikan di kelas ya. Tapi karena ini kelas online agak susah kelompok, jadi nanti individu saja nanti saya berikan tugasnya. Referensinya ada beberapa ini ya, nanti akan saya sharing di, saya membuat nanti Google Classroom, nanti semua bahan akan saya sharing di sana, silahkan Anda mendownload-nya. Kita rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini sama seperti mata kuliah lain, 16 kali pertemuan ya, dengan 2 kali ujian ya, ujian tengah semester dan akhir semester pada pertemuan 8 dan 16. Dan seperti kita ketahui untuk semester ini ada sedikit modifikasi ya, bahwa, paruh pertama semester ini akan kita selesaikan sebelum, bulan puasa Ramadan ya. Dan nanti, tepat sebelum bulan puasa kita sudah menyelesaikan UTS ya, ujian tengah semester. Jadi selama bulan puasa kita break 1 bulan ya, nanti kita mulai lagi setelah, selesai liburan, eee hari raya Idul Fitri. Kita mulai lagi nanti di paruh kedua ya, untuk, 8 kali pertemuan setelah itu ya, sampai dengan 16 kali pertemuan ya. Jadi ada sebentar ada break ya, walaupun nanti dalam waktu break itu, ada beberapa tugas yang dikerjakan sambil ini ya, untuk kita akan siapkan bahan nanti di paruh kedua nanti. Eee, ini garis besar, perkuliahan ya, silabusnya ya. Pertama hari ini pengantar, profesi akuntansi forensik, etika tanggung jawab profesi yang berkaitan dengan akuntansi forensik, kemudian nanti minggu ke depan latar belakang prinsip audit akuntansi forensik, kemudian karena berkaitan dengan kecurangan ya, kita akan mempelajari kecurangan baik itu pencegahan, deteksi maupun tanggapannya, kemudian kita lebih dalam lagi mempelajari, fraud scheme, bagaimana orang melakukan kecurangan ya, kemudian khusus untuk kecurangan laporan keuangan akan kita pelajari khusus juga, kemudian pendalaman lagi berkaitan dengan bagaimana, kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan manipulasi laba ya. Kemudian, ada juga berkaitan dengan manipulasi arus kas, ya, dan segala macam. Walaupun ini tentatif ya, sepanjang, semester mungkin ada sedikit modifikasi, saya sesuaikan dengan perkembangan yang ada ya, cuman garis besarnya seperti ini. Sesudah nanti kita selesai UTS, di paruh kedua nanti akan lebih banyak kita melakukan pendalaman, kemudian, kaitan dengan tata kelola corporate governance, kemudian forensik berkaitan dengan digital,
Kemudian berkaitan dengan prosedur hukum yang mesti ditempuh kalau kita melakukan akuntansi forensik, dan juga bagaimana memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan forensik. Nanti akan 2 kali pertemuan kita membahas kasus, dan pembahasan kasusnya akan kita jalani di 2 minggu terakhir sebelum ujian akhir semester. Ya. Itu garis besar perkuliahan kita selama semester ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke pengantarnya ya. Nah, tadi saya sudah belum saya jabarkan apa itu akuntansi forensik ya. Secara garis besar definisi akuntansi forensik itu adalah melibatkan penerapan keahlian khusus yang berkaitan dengan akuntansi, prosedur audit, keuangan, metode kuantitatif, riset, dan investigasi. Jadi aplikasinya, ini adalah aplikasinya yang melibatkan pengetahuan berkait dengan hukum. Ya. Jadi pengetahuan ini dikombinasikan sehingga memampukan seorang akuntan forensik itu mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti, dan menginterpretasikannya dan mengkomunikasikan hasilnya ya, atau temuannya ya. Jadi berkaitan dengan masalah hukum ya. Jadi dari definisi tadi kita bisa tahu bahwa elemennya dalam akuntansi forensik adalah akuntansi ya. Ini adalah cabang dari akuntansi yang terutama ya berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan informasi keuangan. Ya, kita tahu kan dari definisi akuntansi adalah berkaitan dengan informasi keuangan yang perlu digunakan oleh para penggunanya ya. Dan juga melibatkan keahlian khusus, special skills ya. Itu adalah memerlukan special skills yang tidak dipunyai oleh akuntan pada umumnya, ada khusus skill-nya nanti. Ya, kalau Anda sudah menjalani beberapa mata kuliah akuntansi, mungkin tahap akuntansi sudah banyak mengerti ya. Tapi di dalam mata kuliah ini ada skill khusus atau keterampilan khusus yang mesti harus dipunyai. Kemudian juga harus mengerti tentang hukum ya. Karena forensik ini berkenaan dengan hukum ya. Jadi bagaimana isu-isu keuangan itu menjadi masalah atau perkara yang dibawa ke pengadilan atau bentuk-bentuk lain seperti arbitrase, ya, arbitrasi atau penengahan ya. Jadi kalau ada kasus di pengadilan, kalau dimintai seorang akuntan terlibat, itu sudah masuk areanya forensik ya. Dan juga dalam akuntansi forensik itu adalah berkaitan dengan bukti, evidential matter. Ya, maksudnya apa? Bahwa eh, akuntan forensik itu mengajukan dan memeriksa bukti, evidence yang mengandung kebenaran atau eh, kesalahan tentang suatu asumsi tertentu yang didasarkan atas fakta ya. Jadi ada bukti tertentu ya. Kemudian akuntan forensik juga harus bisa ya menginterpretasikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan bukti itu sebagai ahli ya, sebagai pendapat seorang ahli atau expert kepada klien atau untuk keperluan pengadilan. Ya, jadi ini forensik itu berasal dari kata Latin berhubungan dengan hukum atau pengadilan ya. Nah, area dalam akuntansi forensik ada 2 macam. Pertama, jasa yang berkaitan dengan litigasi. Jadi akuntan forensik memberikan jasa berkaitan dengan litigasi, dan juga jasa berkaitan dengan investigasi ya. Investigative services dan litigation services ya. Litigation terutama berkaitan dengan dia menjadi saksi ya, saksi ahli atau konsultan dan memberikan bantuan pada masalah hukum yang berkaitan di pengadilan, yang berkait dengan penyelesaian suatu perselisihan di antara pihak. Ya. Jadi dia bisa menjadi seorang saksi, saksi ahli, atau menjadi konsultan kepada pihak yang berperkara, ya, untuk dibawa di pengadilan. Itu litigation namanya, litigasi. Ya. Selain itu dia juga ada satu area lagi, dia sebagai investigator. Jadi akuntan forensik bekerja sebagai seorang konsultan yang tidak melibatkan litigasi, tapi melibatkan analisis ya, dan investigasi yang juga sebenarnya memerlukan skill yang sama dengan litigasi, tapi sekarang dia berfungsi sebagai seorang konsultan atau seorang investigator. Ya.
Jadi ada 2 areanya yang harus diingat ya, 2 area semacam ini. Nah, ini berbeda dengan akuntansi yang tradisional. Ya, akuntansi tradisional terutama kalau kita sudah pelajari itu melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan data dan informasi keuangan, ya. Jadi lebih pada penekanannya lebih bagaimana mengkonversi data keuangan yang mentah menjadi informasi yang berguna kepada pengambil keputusan dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ya. Kemudian informasi yang berguna tadi umumnya, dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan, ya. Itu yang tradisional. Nah, bedanya dengan itu di dalam akuntansi forensik, skopnya atau lingkupnya itu unik, ya, dan pekerjaannya itu, berdasarkan pada project tertentu, ya. Jadi karena dia project, tiap penugasan atau project berbeda-beda, ya. Jadi pekerjaannya itu terutama memberikan output dalam bentuk, tertulis maupun lisan berkaitan dengan temuan atau rekomendasinya atau dua-duanya, temuan atau rekomendasi. Di mana memberikan kesaksian sebagai seorang saksi ahli, ya, atau juga memberikan opini, ya, dalam artian hukum berkaitan dengan bukti dan hukum, ya, dan ini mungkin berbeda dengan yang ada di akuntansi, ya. Jadi kalau misalnya di pengadilan, ya, ada kasus, ya, misalnya ada kasus terjadinya fraud, ya, kecurangan, misalnya penyalahgunaan aset atau, eee, apa namanya, fraud laporan keuangan, sehingga si pelakunya perusahaan itu mungkin dibawa ke pengadilan, dituntut pengadilan. Nah, demi untuk memberikan kesaksian biasanya seorang ahli, ya, seorang akuntan yang benar-benar pengalaman, memberikan kesaksian di pengadilan. Kenapa kejadian sebenarnya, ya. Nanti hakim dan para pengacara, yang bertugas di sana, baik penuntut umum maupun pembela akan mengkonfirmasinya dalam sidang pengadilan. Nah, ini perlu jelas tenaga ahli, ya, dan ini akuntan forensik akan bisa bertugas sebagai seorang expert, ahli, ya, pakar. Kesamaannya adalah, akuntansi forensik dengan, audit, ya. Beda juga dengan audit, akuntansi forensik beda dengan auditing, ya. Dua-duanya melibatkan, prosedur dan penggunaan skeptisisme profesional dengan cara yang sama, ya. Ada prosedurnya, kalau Anda belajar audit kan ada prosedurnya untuk memperoleh bukti, ya, dan dalam memeriksa atau Eee, me menguji bukti itu harus menggunakan skeptisisme profesional. Skeptis maksudnya dia harus dengan pikiran yang selalu mempertanyakan, tidak mudah menerima, selalu mempertanyakan, dan selalu mencari fakta, bukti yang bisa mendukung itu, ya. Sama dengan auditing. Tapi juga ada bedanya bahwa tujuannya berbeda, ya, objektifnya berbeda. Kalau dalam penugasan audit, ya, tujuannya adalah mengungkapkan opini audit tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, ya, bebas dari salah saji yang material. Nah, dalam akuntansi forensik itu tujuannya berbeda, tujuannya adalah berfokus pada area tertentu yang unik, yang berdasarkan keperluan oleh klien, ya. Tidak bisa disamakan semua penugasan itu jadi satu, tergantung permintaan kliennya apa, ya, terutama adalah memberikan rekomendasi atau temuan, ya. Karena tadi ya, dia bisa bertugas sebagai, ahli dalam litigasi maupun sebagai investigator. Berarti dia menginvestigasi, menyelidiki kenapa ini kasusnya terjadinya, siapa pelakunya, bagaimana, eee, modusnya, bagaimana caranya, dia akan membuat laporan, akan membuat kesimpulan, dan apa rekomendasi yang dilakukan. Nah, seperti itu ya. Dia lebih berfungsi sebagai konsultan, ya. Dan karena dia masuk dalam ranah kerjaan konsultan, ya consulting services, ya, mereka ada, cakupan dalam jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik dalam area konsultasi, ya. Dan juga akuntansi forensik harus tunduk juga pada aturan yang berlaku dalam hukum, ya, hukum dan perundang-undang berkaitan dengan hukum acara dalam, pengadilan, ya. Hukum-hukum berkaitan dengan pembuktian, kemudian prosedur, perkara pidana dan
perdata ya, dan juga aturan-aturan profesional lainnya berkait dengan standar profesional untuk, akuntan publik ya, dan akuntan forensik. Nah, kenapa muncul profesi ini ya, profesi akuntan forensik ya, terutama terjadi karena memang ada terjadi banyak penyimpangan atau boleh dikatakan kejahatan atau kriminalitas yang melibatkan data-data keuangan ya. Sehingga perlu seseorang yang punya keahlian akuntansi yang berkaitan dengan keuangan menyelidiki satu kasus terjadinya penyimpangan atau pelanggaran tadi itu ya, baik pidana maupun perdata ya. Bahkan sejarahnya dari zaman Mesir dulu, zaman Firaun Mesir dulu sudah ada sebenarnya akuntansi forensik ini, ya zaman purba ya, yang bertugas mencari kebenaran dan melakukan interogasi atau bahkan penyiksaan untuk memperoleh bukti ya. Bahkan, eee, seorang detektif terkenal yang mungkin Anda pernah dengar, Sherlock Holmes ya, itu adalah, eee, seorang yang ahli sekali dalam ilmu forensik ya. Dia menyelidiki satu kasus, kasus pembunuhan, kasus penculikan, segala macam. Dia tidak mesti berhubungan dengan kasus keuangan ya, cuman modelnya ya, modelnya itu bisa meniru seorang Sherlock Holmes, seorang detektif yang ulung ya. Jadi semacam role model bagaimana seorang akuntan yang bekerja sebagai akuntan forensik mengerjakan terutama berkaitan dengan investigasi ya. Seorang detektif ya, detektif atau interrogator, investigator yang menyelidiki suatu kasus ya, yang terutama menemukan siapa pelakunya dan bagaimana dia melakukannya. Jadi kalau Anda baca cerita-cerita detektif ya, atau melihat film-film berkaitan dengan detektif atau interogasi mungkin ada banyak inspirasinya dari situ. Bagi Anda yang mau bekerja sebagai penegak hukum, ilmu ini jelas amat berguna. Bagi Anda yang tertarik menjadi polisi atau jaksa atau penegak hukum berkaitan dengan korupsi di KPK atau di BPKP atau di PPK, jelas keahlian forensik ini, ilmu dasar yang mereka gunakan. Karena ini adalah cabang akuntansi yang relevan buat profesi mereka itu. Nah, perkembangan berikutnya ya, dulu sebelum abad ke-20 tidak ada bentuk yang baku ya, tapi kemudian di tahun 46, 1946 ada seorang namanya Maurice Polybe ini yang membuat satu tulisan tentang akuntansi forensik, tempatnya dalam ekonomi sekarang ini. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, badan apa, investigasi federal di Amerika, FBI, menggunakan banyak akuntan untuk membantu mereka dalam tugas-tugas berkaitan dengan operasi intelijen dan counter intelijen. Ya. Bahkan kepala FBI khusus mempekerjakan akuntan khusus untuk memerangi kejahatan terorganisasi. Ya. Kalau Anda nonton film-film mafia, ya, mafia itu kan kejahatan terorganisasi, ya. Akuntan terutama berfungsi sekali, ya. Bahkan seorang tokoh terkenal di mafia di Amerika, Al Capone. Al Capone itu prosedur dengan penyelidikan kriminal biasa nggak pernah bisa berhasil, tapi seorang akuntan menemukan celahnya, ya. Dia, eee, tidak patuh membayar pajak, akhirnya bisa dijerat ke pengadilan karena jasa seorang akuntan, Al Capone. Akhirnya dia bisa dipenjarakan, dan dari situlah penyelidikan bisa dia sudah diamankan di penjara dalam kasus pajak, ya. Dari situ penyelidikan bisa terus berlanjut lanjut ke kasus-kasus lain, di mana terjadi banyak kasus sehingga akhirnya dia dihukum ya, kalau nggak salah dihukum mati kalau nggak salah ya, di sana ya. Karena banyak kasus berkaitan dengan kejahatan kriminal terorganisir. Dan ini terus-menerus meningkat karena terjadinya skandal akuntansi ya, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan besar ya, yang melakukan, fraud atas laporan keuangan ya, sehingga jasa seorang forensik akuntan semakin penting ya. Bahkan dengan terjadinya, fraud atau skandal akuntansi yang sangat besar di awal tahun 2000-an ya, Enron dan berbagai macam perusahaan, akhirnya pemerintah Amerika memberlakukan Sarbanes-Oxley Act ini, Undang-Undang Sarbanes-Oxley, itu terutama bagaimana menjaga, tanggung jawab
masing-masing perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya fraud. Dan itu makin mementingkan adanya peran dari akuntansi forensik. Nah, di negara kita ya, seiring dengan, reformasi birokrasi dan juga bagaimana menegakkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyimpangan, dibentuklah KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu ada juga, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di internal pemerintah, semuanya menggunakan ilmu-ilmu akuntansi forensik. Apalagi negara kita, eee termasuk negara yang kurang baik dalam kinerja anti korupsinya ya, maka peran dari, akuntansi forensik semakin penting di negara kita. Kalau Anda menguasai ini sangat penting kalau Anda mau berkarir di bidang ini. Nah, apa pengetahuan dan skill yang diperlukan dalam akuntansi forensik, terutama ya, pertama jelas karena dia cabang dari akuntansi, maka harus menguasai akuntansi. Semua pengetahuan berkaitan dengan akuntansi itu menjadi area wajib, ya. Kemudian harus mengerti juga tentang audit, ya, auditing, ya, untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data yang perlu untuk akuntansi forensik. Kemudian juga harus punya skill berkaitan dengan investigatif, ya, yaitu skill dan pengetahuan untuk memahami bagaimana menata dan mengelola investigasi. Investigasi itu penyelidikan, ya. Bukti yang perlu dikumpulkan dan bagaimana memelihara, menjaga, eee, hak-hak hukum dalam proses investigasi, bagaimana mengidentifikasi berbagai macam bentuk kecurangan atau fraud, bagaimana melakukan teknik interview, ya, wawancara atau menanyakan si pelaku atau si terdakwa atau si saksi dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana mendeteksi adanya terjadinya deception, deception itu penipuan, ya, tidak mau mengungkapkan hal yang sebenarnya atau melakukan tindakan yang mengelabui atau menutupi tindakan yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu bagian dari area investigatif. Kemudian harus juga memahami sedikit mengenai dan juga penting itu kriminologi, ya, dan juga forensik digital. Ya, karena sekarang, fraud tidak dengan cara sederhana lagi, tapi dilakukan dengan teknik, digital. Jadi pengetahuan berkaitan dengan apa sebenarnya si pelaku kejahatan tadi, crime skin-nya itu terjadi, ya. Kemudian, bagaimana laboratorium forensik bisa mendeteksi adanya, kecurangan, ya, dan bagaimana pihak-pihak terkait, yaitu penuntut dan pembela, berkaitan dengan aspek kriminologi itu. Kemudian juga ilmu lain yang berguna adalah berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Anda sudah mempelajari itu ya, karena di sistem itulah pangkal utamanya bagaimana informasi itu diolah dan disajikan dan diproses dalam organisasi. Kemudian analisis risiko juga diperlukan untuk mengetahui risiko terutama berkaitan risiko terjadinya fraud, fraud risk assessment, ya. Kemudian juga karena tadi melibatkan proses komunikasi, maka seorang akuntan forensik juga harus punya skill komunikasi dalam rangka dia, testifying atau menjadi seorang saksi ahli di pengadilan, atau sebagai konsultan, atau melakukan eksaminasi di dalam pengadilan, dan juga, memerlukan juga teknik skill berkaitan dengan presentasi. Kemudian juga harus memahami juga berkaitan dengan ilmu psikologi, ya. Bagaimana seseorang berperilaku itu kan dipelajari di ilmu psikologi, berkaitan dengan seorang, apa, yang menjadi suspek itu bagaimana motivasinya dia, bagaimana dia melakukan itu, dan bagaimana kita memperoleh pengakuan dari si tersangka tadi itu, ya, tersangka. Selain itu juga perlu pengetahuan tentang teknologi informasi karena melibatkan, teknik digital yang juga perlu kita ketahui, ya. Apalagi transaksi keuangan hampir semua terjadi dengan digital. Kemudian juga harus punya pengetahuan berkaitan dengan problem solving, pemecahan masalah. Karena ini melibatkan misteri, ya. Itu teknik kita dalam memecahkan masalah harus benar-benar canggih, karena yang dihadapi ini mungkin bentuknya teka-teki atau puzzle, ya, atau misteri, di mana kita harus punya daya atau kemampuan keahlian secara berpikir secara kritis, critical thinking. Kemudian juga harus punya pengetahuan berkaitan dengan hal hukum atau legal,
yang membantu dia dalam proses berkaitan dengan hukum dan resolusi atas terjadinya perselisihan atau sengketa. Jadi mereka harus membiasakan dengan sisi pengadilan, menerapkan aturan, prosedur atau acara apa, hukum acara. Kalau di pengadilan di hukum, kalau prosedur itu dinamakan hukum acara, ya. Dan juga hukum bukti atau aturan pembuktian. Nah, tadi saya bilang akuntan bisa bekerja dari dua area utama sebagai litigasi atau sebagai investigasi. Nah, ini bisa kita pecah-pecah lagi ya. Apa kesempatan kerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan forensik ya? Pertama, jasa investigatif ya. Yaitu jenis dia melibatkan investigasi dalam hal berkaitan dengan keuangan tentang adanya kecurangan dalam pekerjaan occupational fraud atau bentuk lain dari kecurangan. Ini jasanya bisa menentukan apa terjadinya korupsi ya, kemudian kalau ada apa pasangan suami istri bersengketa masalah perceraian bisa terjadi ya, menentukan apa harta yang harus dibagikan dan sebagainya itu bisa terkait dengan ke situ. Kemudian dalam kasus terorisme mungkin kita mencari tahu sumber dananya dari mana. Pencucian uang ya, pencucian uang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan itu seperti narkotika atau trafficking, human trafficking dan sebagainya juga bisa area ke situ ya. Misalnya ada satu lembaga yang pernah mungkin kalian dengar ya, PPATK ya, itu apa? PPATK itu Badan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi transaksi keuangan itu dimonitor ya. Dia memantau terus transaksi di dunia perbankan, dipantau semua informasinya dikompilasi sama mereka. Jadi ada kalau transaksi mencurigakan dia bisa tahu ya. Bahkan sekarang diwajibkan bahwa perbankan harus mengetahui sumber dana yang masuk ke mereka dari mana. Itu untuk mencegah agar sumber keuangan itu bisa kita ketahui. Jangan sampai itu ternyata berasal dari kejahatan dan sebagainya yang ternyata dibawa ke area perbankan, jadi tidak kelihatan asal muasalnya dari mana. Kemudian dalam fraud risk management, dia juga membantu sebagai konsultan bagaimana melakukan pengelolaan atau manajemen risiko buat mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan dalam organisasi. Ya. Termasuk juga dalam area berkaitan dengan teknologi digital, bagaimana mencegah terjadinya serangan atau attack kepada perusahaan dari pihak luar, ya, dan bagaimana itu bisa dicegah atau dibentengi, ya. Dan jasa ini semakin berkembang mengingat bahwa ada semakin besar risiko yang terjadi karena perusahaan semakin digital dan semakin terekspos adanya risiko berkaitan dengan serangan secara cyber atau digital. Dan juga dia tadi di area satunya dia bisa berfungsi sebagai konsultan expert yang membantu dalam hal memberikan saran, misalnya untuk memitigasi risiko fraud, membantu menyelesaikan perselisihan, ya, membantu nilai suatu aset, ya, melakukan penilaian suatu aset, kemudian menilai dampak dari kebangkrutan, merger dan akuisisi. Dia juga bisa memberikan kesaksian atau testimoni di pengadilan kalau memang diminta oleh para ahli atau para pihak yang bersengketa. Kemudian dia bisa juga melakukan business valuation. Nah, ini valuation atau appraisal bisa dilakukan oleh seorang forensic accountant, terutama untuk menilai aset tertentu berkaitan dengan kerusakan, paten, aset yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa atau mengalami perceraian, kemudian biaya berkaitan dengan medis, ya, kemudian pinjaman dan juga stock option. Jadi business valuation ini terutama berkaitan dengan pelaporan keuangan di mana dia menjadi expert di bidang penilaian atau valuasi yang diminta secara khusus untuk menentukan nilai suatu aset, ya. Nilai wajar atau fair value dari satu aset. Dia juga bisa membantu dalam aspek-aspek lain, ya, selain yang ada ini. Nah, organisasi profesionalnya itu ada macam-macam, ya. Terutama kalau dia bekerja sebagai seorang CPA, kalau di Amerika ya ini AACPA, kalau di negara kita itu IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, ya.
Itu umum ya, walaupun dia juga memberikan jasa forensik kalau memang diminta oleh klien. Ya. Tapi ada satu organisasi profesional yang khusus untuk bekerja sebagai akuntan forensik, namanya Association of Certified Fraud Examiner. Ya. Ini salah satu organisasi anti fraud yang terutama menjadi organisasi profesi akuntan forensik, ya, ACPA ini, ACPE, ya. Kemudian karena berkaitan dengan appraisal, itu juga menjadi anggota dari asosiasi appraisal. Kemudian kalau berkaitan dengan sistem informasi ada ISAKA. Ini yang internasional atau di luar negeri. Di negara kita ini IAPI, kalau CPA juga ada, cabang Indonesianya ada, ya. ISAKA juga ada. Kalau appraisal di sini namanya MAPI, Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia. Nah, itu latar belakang yang berkaitan awal tentang akuntansi forensik. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian kedua? Jadi bagi Anda yang mau berminat sebagai aparat hukum, ilmu ini amat berguna, ya. Walaupun bekerja sebagai akuntan publik pun juga kadang-kadang diminta, ya. Kadang-kadang diminta kita membantu terjadinya suatu kasus, ya, karena kita dianggap ahli berkaitan, mengerti sekali tentang keuangan, biasanya kita diminta jadi ahli. Saya pernah dulu hampir diminta menjadi saksi ahli waktu satu perusahaan dituduh menggelembungkan aset, ya. Dituduh menggelembungkan aset, bingung mereka mencari seorang ahli. Waktu itu saya bekerja di kantor akuntan, saya diminta, ya. Walaupun belakangan nggak jadi karena ternyata pihak itu menarik kasusnya di pengadilan dan menyelesaikan secara di luar pengadilan, ya, arbitrase. Jadi saya tidak ikut proses lebih lanjut. Kalau itu jadi saya disuruh juga jadi expert. Ibu Gemi, dosen kita juga itu, beliau punya kantor akuntan, beliau lebih terbiasa, beberapa kasus beliau pernah menangani berkaitan dengan forensik. Kalau saya tidak terlalu banyak, cuman mengerti karena sebagai seorang akuntan publik, area ini adalah area di mana kita bisa bertugas, ya. Selain itu saya ilmu juga, saya belajar khusus bagaimana melakukan fraud uh, fraud detection. Beberapa tulisan saya mengenai fraud detection sudah lama, ya. Itu ada salah satu tulisan saya tahun 2000 berapa, sering dikutip orang, padahal itu sebenarnya ya tulisan sederhana, sekedar hukum, cuman mungkin karena tulisan saya itu basic sekali dan banyak memberikan pencerahan kepada banyak orang, jadi dikutip banyak orang. Jadi kenapa saya diminta mengajar mata kuliah ini, karena kalau cari di Google Scholar, tulisan saya itu pasti ada, gitu. Makanya saya dianggap ahli di bidang ini. Walaupun secara terus terang saya tidak terlalu banyak pengalaman praktis di bidang ini, ya. Lebih banyak ke akuntan financial statement audit yang biasa. Dalam beberapa kasus memang pernah saya menangani, tapi tidak terlalu besar, ya. Itu yang menjadi latar belakang ini, ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua berkaitan dengan standar, ya. Ini sudah tadi. Standar itu nanti saya sharing bahannya di Google Classroom, ya. Ini belum saya bikinkan, ya. Nanti saya bikinkan semua bahan, saya upload ke sana. Nah, selanjutnya sebentar saya terangkan sedikit mengenai etika dan tanggung jawab profesional khusus untuk akuntansi forensik. Nah, pada intinya, ya, akuntan forensik itu bisa dikerjakan oleh seorang akuntan publik, ya, certified public accountant, ya. Karena dia punya pengetahuan dan tanggung jawab di situ, maka aturannya pun mengacu pada aturan akuntan publik. Walaupun tidak di Indonesia tidak ada khusus standar profesional yang khusus buat akuntan forensik, tapi kita bisa menggunakan dari negara lain yang sudah sangat maju di Amerika, itu bisa dijadikan dasar untuk kita menjadi pedoman dalam melakukan standar profesional, walaupun Indonesia belum secara baku diterapkan. Mungkin beberapa tahun mendatang akan ada. Nah, menurut aturan yang di Amerika, ya, di ACPA, American Institute of Certified Public Accountant, ACPA, ya, itu standar untuk forensic services ada dibuat oleh mereka. Statement of Standard on Forensic Services number 1, ya.
yang berlaku dari tahun 2020, yang masih baru ya. Jadi mereka membuat standar khusus untuk jasa forensik yang dilakukan oleh akuntan publik. Jasanya ada 2 macam, tadi sudah diterangkan, jasa litigasi dan jasa investigasi. Ya. Litigasi berkaitan dengan proses di pengadilan, ya, sedangkan investigasi terutama untuk kasus khusus bila terjadi kesalahan di mana akuntan melakukan perikatan untuk melaksanakan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, menginterpretasikan bukti yang membantu stakeholder dalam mencapai kesimpulan tentang suatu kasus tertentu. Ya. Nah, standarnya sama dengan standar pada umumnya, ya, standar akuntan pada umumnya, yaitu harus ada kompetensi profesional, harus menerapkan kehati-hatian profesional, do professional care, ya, kehati-hatian profesional. Kemudian harus melakukan perencanaan dan supervisi dalam pekerjaannya, dan harus mendasarkan pada data relevan yang mencukupi. Ini adalah 4 standar yang basic dalam hal akuntan forensik. Harus kompeten pertama, ya. Jadi yang bersangkutan tuh harus merupakan anggota dari kantor yang jadi anggota dari profesi yang diharapkan sudah mempunyai kompetensi profesional. Ya. Kalau seorang akuntan jelas dia melewati pendidikan khusus, kemudian ada ujian khusus, kalau mau memperoleh CPA ada ujian khusus, dia secara umum sudah kompeten untuk melakukan tugas auditing dan forensik. Kemudian dia juga dalam pekerjaannya harus dengan kehati-hatian profesional. Ya. Bekerja dengan seksama, teliti, tidak sembarangan, mengikuti aturan profesional seorang akuntan. Kemudian dalam pekerjaannya harus ada perencanaan dan supervisi atau pengawasan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian pekerjaannya itu harus memperoleh bukti yang mencukupi sehingga menjadi dasar yang memadai untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan jasa yang dilaksanakan. Dan ada juga standar profesional yang tambahan, additional general standards, ya, terutama berkaitan dengan kepentingan klien, client interest. Ya. Tapi kita melayani kepentingan klien, tapi tetap harus menjaga dan memelihara integritas dan objektivitas. Ya. Integritas itu memerlukan di mana seorang profesional harus jujur, honest, ya, dan juga menjaga kerahasiaan klien kita. Ya. Dan juga jangan itu tunduk terhadap kepentingan pribadi, ya, dan juga tidak boleh kita begitu saja menuruti kemauan klien, tapi kita harus juga berintegrasi, harus jujur. Ya. Kemudian objektif itu kualitas di mana dia mampu bertindak tidak memihak atau imparsial, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Ya. Sebaiknya dia tidak boleh ada konflik kepentingan dalam pihak klien yang dia tangani. Ya. Misalnya yang ditangani itu masih keluarga sendiri, klien itu masih keluarga sendiri, masih kerabat sendiri, atau masih teman dekat, dan sebagainya, itu konflik of interest, kita umumnya akan condong terlalu banyak ke arah mereka menjadi tidak objektif lagi. Ya. Itu sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian ada juga standar tambahan berkaitan dengan pemahaman atas klien, understanding with client. Kita pahami betul klien yang kita layani itu, ya. Kemudian juga kita menetapkan tanggung jawab dari masing-masing pihak, batasan dan limitasinya, dan bagaimana kita dapat memenuhi keinginan mereka. Ya, ada batasannya, ya, harus ditetapkan secara baku di depan. Kemudian ada aturan khusus bahwa komunikasi dengan klien itu harus memadai, ya, sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari, di mana misalnya dalam bentuk memberikan informasi kepada klien tentang konflik kepentingan yang mungkin terjadi, kemudian skop atau ruang lingkup yang dikerjakan, manfaat dari penugasan apa harus
secara umum harus diinformasikan dan disepakati bersama dengan klien pada saat sebelum melakukan penugasan. Kemudian juga apa hasil yang mau diharapkan yang ingin disampaikan kepada klien. Jadi finding atau temuan yang terjadi harus diinformasikan kepada mereka. Misalnya, ya kita diminta untuk menyelidiki terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan aset, ya temuannya harus segera disampaikan kepada mereka. Jangan diam-diam saja, yang menyebabkan klien mungkin curiga Anda berfungsi dengan si pelaku, bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Ya. Kita melayani kepentingan klien. Jangan terganggu oleh kepentingan lain sehingga menyebabkan temuan kita tidak objektif. Nah, khusus kalau dia bekerja dalam tugas sebagai saksi, expert witness, ya, saksi ahli dalam penugasan litigasi, ya, dia tidak boleh diberikan fee secara kontingent. Ya. Contingent fee itu apa maksudnya? Adalah fee yang tergantung dari outcome tertentu. Ya. Fee yang tidak akan diberikan atau diberikan tergantung dari dia memberikan apa dari hasil temuannya tuh ya. Jadi kalau menghasilkan temuan akan diberikan fee. Kalau tidak menghasilkan temuan khusus, fee-nya separuh saja. Nggak boleh seperti itu. Ya, itu sangat tergantung ya. Fee-nya tentukan aja di depan. Mau gimana hasilnya jangan tergantung sama itu. Namanya. Kenapa? Kalau contingent fee, si pelaku, si profesional tadi akan mencari-cari cara supaya dapat fee tinggi. Kan jangan seperti itu. Jadi tidak objektif seperti itu. Ya. Tidak boleh dilakukan contingent fee. Kemudian juga dilarang eh, dia dilarang untuk memberikan pendapat tentang hasil akhir dari fraud itu ya. Jadi kalau di pengadilan ya ternyata diputuskan seperti ini dia jangan kasih pendapat. Selesai sudah begitu dia memberikan kesaksian dia selesai. Jangan bawa kasus-kasus ini di luar lagi ya. Karena jangan mengganggu keputusan hukum gitu maksudnya ya. Kemudian aturan profesional lainnya kode etik kita harus akui juga, harus patuhi juga ya berkaitan dengan kode etik secara internasional itu diatur oleh ISBA ya International Standard Ethics Standard Board for Accountant. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Ini sudah kita pelajari di mata kuliah etika, cuman ini saya perjelas lagi bahwa prinsip dasar etika profesional seorang akuntan didasarkan atas 5 prinsip ya, prinsip integritas, objektivitas, kehati-hatian dan kompetensi profesional, kemudian confidentiality atau kerahasiaan, kemudian perilaku profesional. Ada 5 hal yang juga harus diterapkan oleh akuntan apapun pekerjaannya, baik akuntan publik, akuntan forensik, maupun akuntan manajemen. Semua ini harus dilaksanakan. Ya. Nah, menurut ISBA juga ada bagaimana kita mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kepatuhan etika. Ya, pertama kita identifikasi ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip dasar tadi, fundamental principle, kemudian mengevaluasi ancaman tersebut, kemudian mengatasi ancaman tersebut dengan mengeliminasi atau menguranginya pada tingkat yang dapat diterima. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Dan ancaman-ancaman ada macam-macam, ada self interest threat, ya, ancaman karena kepentingan sendiri, ancaman karena self review, ancaman karena advokasi, ya. Ancaman karena familiarity, karena terlalu dekat hubungan dengan si pelaku, ya, maka kita tidak objektif. Kemudian ancaman karena intimidasi bisa terjadi. Nah, akuntan forensik mungkin lebih punya risiko besar diintimidasi jadi dibanding akuntan biasa, ya. Karena dia melibatkan pihak tertentu yang tidak ingin diungkapkan, tidak ingin dirugikan, tidak ingin diganggu, yang ada mungkin intimidasi. Tapi itu jangan sampai juga menjadi kita tidak objektif. Ya. Dan itu harus dibuat safeguard atau cara untuk mengatasinya baik di lingkungan profesi, legislasi maupun regulasi maupun dalam lingkungan pekerjaan dalam lingkup perusahaan ya, atau kantor akuntannya. Kantor akuntan juga membuat semacam aturan, ya, proses, prosedur dan uh, pengawalan sehingga kalau terjadi hal tersebut tidak mengganggu. Ya itu garis besar berkaitan dengan standar profesional dalam hal forensik.
Itu ya garis besarnya yang bisa saya uraikan dalam pertemuan pertama ini ya. Eee, Tadi saya sudah bagikan bahannya, tolong dipelajari lagi ya, nanti akan lebih jauh kita dalami di mendatang. Oke, ada